Diketahui oleh masyarakat semuanya bahwa saya bersama-sama dengan para sahabat, para peneliti dan juga para advokat, para ahli hukum, juga para cendekiawan yang lain saat ini sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke. Barusan saya juga mendapatkan sebuah penguatan dari para purnawirawan jenderal juga, kemudian juga Kapak ITB sudah bergerak, keluarga alumni dari ITB, kemudian juga keluarga alumni dari UI yang bergabung di UI Watch itu juga sudah menyatakan dukungannya, termasuk juga Maklumat Yogyakarta, dan sebentar lagi nanti kami akan ke Surabaya juga, dan insya Allah akan ke Makassar. Jadi tim kuasa hukum Dr. Tifa ini juga terdiri atas berbagai macam komponen, para ahli hukum, baik dari Jakarta sendiri maupun dari Jogja, dari Solo, bahkan sampai dari Makassar. Semua bergabung karena memang niat tujuan kita itu adalah, pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan kita tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang selama ini kurang lebih paling terakhir adalah 10 tahun terakhir ini kita benar-benar tidak merasakan adanya kebenaran, adanya keadilan dan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sore ini kami melakukan press conference, ya kan? Kami selaku tim advokasi Dr. Tifa, kan? Saya yakin pemirsa sudah kenal, sebelah kanan saya Dr. Tifa, kemudian Dr. Ustadz Dedi Suardadi, kemudian Lasman, sebelah kiri saya Ismar, kemudian Pak Sani, Fitra, Ahmad, ya. Dan belakang Rahmat dan Iskandar Nasution. Ya, ya kami sebagian sudah balik ya, jadi tinggal tersisa kami di sini. Pertama-tama perlu kami tekankan, khususnya sebelum saya berbicara tentang hukum, maksudnya tentang dasar hukum, baik Perkap maupun undang-undang dan sebagainya yang berhubungan dengan dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo, mungkin akan lebih jelas lagi jika dimulai dari Dr. Tifa untuk menjelaskan, ya kan, background dan sebagainya, mengupdate situasi yang didapat dan memberikan satu informasi secara komprehensif. Terima kasih. Silakan Dr. Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Tifa. Ini bersama dengan satu tim kuasa hukum Dr. Tifa, yang kami bersama-sama secara sinergi akan berkolaborasi dengan semua tim yang saat ini sudah terbentuk untuk mengawal kebenaran, keadilan dan kejujuran bisa ditegakkan di negara kita tercinta ini di Indonesia. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat semuanya bahwa saya bersama-sama dengan para sahabat, para peneliti dan juga para advokat, para ahli hukum, juga para cendekiawan yang lain saat ini sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke. Barusan saya juga mendapatkan sebuah penguatan dari para purnawirawan jenderal juga, kemudian juga Kapak ITB sudah bergerak, keluarga alumni dari ITB, kemudian juga keluarga alumni dari UI yang bergabung di UI Watch itu juga sudah menyatakan dukungannya, termasuk juga Maklumat Yogyakarta, dan sebentar lagi nanti kami akan ke Surabaya juga, dan insya Allah akan ke Makassar. Jadi tim kuasa hukum Dr. Tifa ini juga terdiri atas berbagai macam komponen, para ahli hukum, baik dari Jakarta sendiri maupun dari Jogja, dari Solo, bahkan sampai dari Makassar. Semua bergabung karena memang niat tujuan kita itu adalah, pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan kita tegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan yang selama ini kurang lebih paling terakhir adalah 10 tahun terakhir ini kita benar-benar tidak merasakan adanya kebenaran, adanya keadilan dan kejujuran terjadi di negara kita ini. Utamanya adalah kunci kotak Pandora dalam bentuk dugaan ijazah palsu oleh mantan pejabat yang ternyata bergulir menjadi sebuah gulungan bola salju. Apalagi ketika terakhir kali ada petinggi dari salah satu partai terbesar di Indonesia saat ini pun sudah mulai speak up, menyatakan beberapa data-data yang mendukung kepada dugaan adanya persoalan fake dari ijazah tersebut, ya, dan ini menambah
data-data yang selama ini kami kumpulkan. Dan kemudian juga perjalanan dari salah satu sahabat peneliti kami, Dr. Rismond Sianipar, yang bekerja bersama tim advokat kami yang ada di Solo, yang saat ini juga sedang mengawal perkara pengadilan dalam kasus yang serupa di Solo dan Sleman, itu juga sudah melakukan observasi investigasi lapangan di beberapa titik di Jogja, di Solo, di Boyolali, di beberapa lembaga, dan ternyata hasilnya betul-betul menambah data-data yang akurat maupun valid yang diterima, termasuk beberapa dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti dari Bareskrim dan yang kami pertanyakan karena dokumen-dokumen tersebut mengandung kejanggalan dan sudah ditambahkan dengan data. Salah satunya adalah dokumen dalam bentuk harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Di situ dinyatakan ada nama calon mahasiswa yang diterima, tapi ternyata ketika Pak Dr. Rismond melakukan investigasi bersama Sentana TV ke perpustakaan daerah Jogja, ternyata harian Kedaulatan Rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi dan dinyatakan oleh petugas di situ diamankan oleh Bareskrim. Pada kapan diamankan? Pada pertengahan April 2025. Nah, ini sebetulnya sinergi atau inline dengan sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 2 Desember 2024 di mana ada sebuah situs karena tempatnya sekarang sudah tidak ada karena terbakar habis gitu ya, yang baru saja juga disampaikan oleh, kita tahu semua, Pak Beator Suryadi atau Pak Bambang Beator Suryadi. Beliau adalah petinggi salah satu partai, juga menyatakan hal yang tentu saja menambah data dari kita ya, menambah validitas data dari kita, bahwa menurut beliau ya dugaan ijazah palsu tersebut dibuat di tahun 2012 di Pasar Pojok Pramuka yang ternyata secara koinsiden terbakar habis di bulan Desember 2024. Kalau saya tidak salah kronologi, pada bulan Desember 2024 itu jugalah sebuah momentum sebetulnya terjadi di mana TPUA mengajukan aduan masyarakat ya, melaporkan kepada pihak Bareskrim. Bareskrim ya. Ke Bareskrim ya. Itu dan kemudian ada sebuah peristiwa yang terjadi seantara waktu tersebut, yaitu terbakarnya Pasar Pramuka, dan ternyata pada bulan Juni 2025 ini seorang tokoh menyatakan bahwa ijazah tersebut dibuat tahun 2012 di pasar tersebut ya. Dan ini kemudian menambah semangat bagi kami untuk terus melakukan penelitian. Sebab saya sebagai seorang peneliti tidak akan berhenti sampai sebuah masalah itu mendapatkan jawaban secara tuntas. Jadi kami sekarang juga sedang melakukan bersama dengan tim kuasa hukum Dr. Tifa ini, kami sedang melakukan konsolidasi bersama stakeholders ya, lembaga-lembaga yang terkait dengan hal ini, karena ini adalah sebuah peristiwa yang bukan hanya sekedar dokumen saja yang sedang kita teliti, tapi ini adalah sebuah peristiwa di mana terjadi ancaman bagi negara Indonesia, terjadi ancaman yang sangat besar dan bukan hanya sekedar selembar dokumen saja, tetapi berbagai macam persoalan-persoalan besar itu nanti akan terbuka kebenarannya, dan oleh karena itu maka memang sangat dibutuhkan dukungan dari banyak pihak ya. Jadi bersama dengan saat ini saya menyampaikan bahwa ayo para peneliti dari 4.000 universitas dan sekolah tinggi di seluruh Indonesia, ayo bergabung bersama dengan kita. Kita para peneliti, para ilmuwan, para cendekiawan memiliki tidak cuma hak sebagai warga negara ya, legal standing kita sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari para pemangku kebijakan yang kita berikan penghasilan dari pajak rakyat ya, dan itu karena itu maka hak kita untuk bertanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga kewajiban kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai insan cendekia untuk apabila terjadi masalah pada masyarakat, apabila ada pertanyaan pada masyarakat, apabila ada dugaan-dugaan kejanggalan pada masyarakat, maka kita punya kewajiban untuk mencarikan jawabannya sesuai dengan ranah keilmuan dan kapabilitas kita masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah bahwa saat ini kita juga sangat membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat. Kita juga mengimbau lembaga-lembaga, terutama juga BEM, mahasiswa-mahasiswa, ayo adik-adik mahasiswa, ini adalah momentum buat kita semua untuk menegakkan marwah, harkat, martabat, dan kehormatan negara kita. Jangan sampai kalian mendapatkan warisan negara yang compang-camping, negara yang pedih, negara yang hancur porak-poranda hanya karena kebohongan-kebohongan yang kita diamkan saja. Mari kita suarakan kebenaran, mari kita suarakan keadilan, dan mari kita tegakkan kejujuran di atas kebenaran bagi kita semuanya. Baik, untuk persoalan yang berkaitan dengan poin-poin hukum,
terutama kita juga perlu mengantisipasi adanya hal-hal yang membuat saya dan kawan-kawan para peneliti juga para aktivis itu mendapatkan hambatan untuk terus melakukan penelitian, mendapatkan ancaman berupa kriminalisasi, sehingga kita diharapkan akan menghentikan semua langkah kita. Maka tentu saja kita membutuhkan dukungan dari para ahli hukum ya. Jadi nanti Pak Abdullah Al-Katiri sebagai koordinator dari tim kuasa hukum saya itu akan menyampaikan beberapa poin-poin terkait hukum, dan nanti juga akan ada beberapa pencerahan yang akan kita dapatkan dari tim kuasa hukum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.